Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal ini. Saya Tauhid Auluddin, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membedah sebuah topik yang sangat relevan dengan dinamika sosial saat ini, yaitu konsep pendidikan dalam Quran Surah An-Nur ayat 30-31. Kita hidup di era visual, digital yang masif, di mana mata kita terus-menerus terpapar oleh berbagai stimulus. Al-Quran melalui surah An-Nur memberikan panduan navigasi visual yang sangat mendalam. Kita akan mengkaji konsep ini melalui kacamata dua mufasir besar Indonesia, yaitu Buya Hamka melalui tafsir Al-Azhar dan Profesor Quraisyhab melalui tafsir Al-Misbah. Pertama, mari kita perhatikan bunyi ayat ke-30 dan 31 dari surah An-Nur ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخواتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau bagian tubuhnya kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka,
putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Secara garis besar, ayat ke-30 ditujukan kepada laki-laki beriman untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Sedangkan ayat ke-31 ditujukan kepada perempuan beriman dengan instruksi serupa, ditambah dengan rincian batasan perhiasan, perintah menutup dada dengan kain kerudung, hingga adab berjalan. Keduanya bermuara pada satu tujuan pendidikan, kesucian jiwa dan kejayaan bagi orang yang bertaubat. Masuk ke analisis pertama, yaitu dari Buya Hamka. Dalam tafsir Al-Azhar, beliau menekankan bahwa tujuan Islam adalah membangun masyarakat yang bersih yang dimulai dari rumah tangga yang bersih. Hamka memandang mata sebagai pintu masuk syahwat ke dalam hati. Salah satu poin menarik adalah kritik tajam Hamka terhadap teori psikoanalisis Sigmund Freud. Freud berargumen bahwa pembatasan hubungan seksual menyebabkan tekanan batin. Namun, Hamka membantah hal tersebut dengan fakta bahwa kebebasan tanpa batas justru memicu peningkatan penyakit seksual dan kebobrokan moral. Beliau juga menyoroti pengaruh mode pakaian barat seperti You Can See dan pengaruh para desainer dunia yang menurutnya merusak standar kesopanan iman di Nusantara. Bagi Hamka, menjaga pandangan adalah upaya pertama untuk menjamin ketentraman jiwa. Kedua, kita beralih ke perspektif Profesor Quraish Shihab. Dalam tafsir Al-Misbah, beliau memberikan analisis linguistik yang sangat menarik pada kata min dalam kalimat yaghuddu min absarihim. Kata min di sini berarti sebagian. Artinya, Al-Quran sangat realistis. Kita tidak diperintahkan menutup mata sepenuhnya, melainkan memalingkan atau menurunkan pandangan dari hal-hal yang dilarang. Beliau juga menjelaskan bahwa penggunaan kata furuj adalah atau kemaluan adalah bentuk kehalusan bahasa Al-Quran untuk menunjuk hal-hal yang aib jika diucapkan secara vulgar. Quraish Shihab menekankan bahwa tujuan pendidikan dari ayat ini adalah azka, yaitu agar manusia mencapai tingkat kesucian yang lebih tinggi dan terhormat, baik di hadapan sesama manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki bagian inti dari pembahasan ini, kita harus memahami bahwa Surah An-Nur ayat 30-31 bukan sekadar tatanan normatif mengenai etika berpakaian saja, melainkan sebuah manifest pedagogis yang menawarkan kerangka holistik dalam pembentukan jati diri manusia. Dalam diskursus kependidikan Islam, ayat ini menjadi pondasi bagi tarbiyah khuluqiyah atau pendidikan karakter yang berupaya menyinergikan antara kendali indrawi dengan kesucian batin. Mari kita bedah lebih dalam melalui 5 poin krusial beserta studi kasus yang telah saya rangkum dalam makalah ini. Pertama, implikasi terhadap pendidikan akhlak dan karakter. Poin pertama adalah relasi fundamental ayat ini dengan pendidikan akhlak. Perintah ghodul basar dan memelihara kemaluan sebenarnya sedang membangun apa yang dalam psikologi pendidikan disebut dengan self-regulate learning atau kendali diri. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek lahiriah atau formalitas belaka saja, tetapi lebih jauh pada pembentukan integritas batin. Nah, implikasinya jelas. Pendidikan ini bertujuan menciptakan individu yang mampu memelihara kehormatan dirinya sendiri, bahkan saat tidak ada pengawasan dari orang lain. Inilah inti dari pendidikan moral sejati.
menjadi benteng bagi diri sendiri di tengah arus pergaulan bebas yang semakin tidak terbatas. 2. Pendidikan seksualitas, sex education, perspektif Al-Quran. Kedua, dalam konteks pendidikan modern, ayat ini merupakan landasan utama bagi pendidikan seksualitas yang bersifat preventif. Nah, penafsiran kontemporer menunjukkan bahwa esensi pendidikan seks dalam Islam bukan sekadar transfer pengetahuan biologis atau kesehatan reproduksi saja, melainkan pengarahan energi seksual melalui pengendalian indera gitu. Pendidikan seksualitas yang komprehensif harus dimulai dengan menanamkan kesadaran akan otoritas tubuh, batasan aurat, dan etika interaksi lintas gender. Hal ini menjadi solusi krusial untuk mengatasi fenomena penyimpangan seksual yang marak terjadi akibat minimnya pemahaman filosofis terhadap pesan-pesan Al-Quran ini. 3. Upaya preventif pendidikan terhadap pornografi. Poin ketiga yang sangat relevan adalah upaya pencegahan pornografi. Kemajuan teknologi informasi hari ini telah mempermudah akses terhadap konten negatif yang merusak mentalitas generasi muda. Implementasi pendidikan berdasarkan surah An-Nur ayat 30-31 mengharuskan adanya penanaman self-awareness atau kesadaran diri sebagai benteng utama. Pendidikan harus mendorong individu untuk memiliki kedekatan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kendali internal yang kuat melalui godul basor, segala bentuk upaya eksternal seperti pemblokiran situs atau aplikasi akan menjadi sia-sia karena dorongan itu harus dipadamkan dari dalam hati individu tersebut. 4. Konstruksi citra tubuh, body image, dan identitas perempuan. Keempat, jika ditinjau dari perspektif psikologis sosial, ayat ini berperan penting dalam membentuk citra tubuh atau body image perempuan muslimah. Melalui internalisasi norma agama mengenai cara berpakaian dan menjaga pandangan, perempuan dididik untuk memiliki persepsi diri yang positif berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, bukan berdasarkan standar kecantikan sosial yang seringkali bersifat objektifikasi. Pendidikan Islam melalui ayat ini mengkonstruksi identitas perempuan sebagai subjek yang terhormat. Penutupan aurat dipahami sebagai bentuk kedaulatan atas tubuh dan perlindungan harga diri di ruang publik. Sehingga perempuan tidak dinilai hanya dari fisik, melainkan dari intelektualitas dan akhlaknya. Next. 5. Analisis pribadi, integrasi literasi digital dan akhlak. Sebagai tinjauan personal, saya melihat bahwa relevansi pendidikan dalam ayat ini menuntut integrasi dengan literasi digital. Konsep menjaga pandangan kini meluas, melampaui pertemuan fisik langsung. Ia mencakup interaksi virtual di layar gawai kita. Seseorang yang berpendidikan di era kontemporer dituntut memiliki kemampuan yang saya sebut sebagai filtrasi visual. Penting bagi pendidikan Islam untuk merancang metodologi baru dalam mengajarkan godul basor digital. Kita harus menjadikan kontrol diri terhadap algoritma media sosial sebagai bagian dari mujahadah modern. Kita yang harus mengendalikan algoritma, bukan algoritma yang mendikte pandangan dan hati kita. 6. Studi kasus. Dinamika pergaulan mahasiswa di kampus. Nah, terakhir nih. Mari kita tinjau realitas praktisnya melalui sebuah studi kasus di lingkungan pendidikan tinggi. Kampus seringkali dianggap sebagai mikrokosmos sosial di mana interaksi antara laki-laki dan perempuan terjadi secara sangat intens gitu. Dalam banyak kasus, atas nama profesionalitas organisasi atau solidaritas kegiatan mahasiswa, batasan etika seringkali menjadi kabur. Fenomena ikhtilat atau percampuran yang tidak terkendali
seperti rapat organisasi yang berlangsung hingga larut malam di ruang tertutup, secara perlahan dapat mengikis sensitivitas individu terhadap nilai-nilai godul basor. Riset menunjukkan bahwa masalah utamanya adalah rendahnya kesadaran diri mahasiswa dalam membentengi diri dari stimulus emosional di kampus. Kampus seharusnya bukan hanya menjadi tempat transfer ilmu, melainkan laboratorium moral. Mahasiswa perlu memahami bahwa menjaga pandangan itu bukan berarti bersikap antisosial, melainkan mengatur intensitas emosional agar interaksi tetap berada dalam koridor kehormatan iman. Tanpa penguatan kontrol diri ini, dampak buruk seperti degradasi moral akan sangat nyata mengganggu masa depan akademik mereka. Sebagai penutup, Surah An-Nur ayat 30-31 adalah panduan kedaulatan diri bagi setiap mukmin. Al-Quran tidak melarang kita untuk berinteraksi, namun Al-Quran mengatur jalannya agar kita tetap berada pada derajat kemanusiaan yang mulia. Terima kasih telah menyimak bedah makalah tafsir Tarbawi ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga pandangan di dunia nyata maupun dunia maya. Saya Tauhid Auluddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.